Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas masalah penghuni neraka. Jadi mereka itu tidak diberikan kecuali dua hal kata Allah. Jadi hamimau wa ghassaqah. Jadi hamim itu air panas, ghassaq itu ada penafsir yang menafsirkan kalau itu adalah nanah. Itu pemberiannya. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka memang tidak mau beramal saleh. Kemudian yang kedua, waqadzabu bi ayatina. Mereka tidak yakin kepada Al-Qur'an. Jadi makanya kita lanjutkan pada pertemuan kali ini ayat 30 masih pada surah An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Tafsir Asy-Syaukani itu betul hadir. Apa kata beliau? Fa itu adalah fa sababiyah. Jadi fa sababiyah itu maksudnya apa? Fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Jadi rasailah apa yang ada di neraka ini. Gara-gara apa? Karena ini adalah fa sababiyah. Jadi maksudnya apa? Neraka itu adalah balasan daripada yang kalian lakukan di dunia dulu. Ya. Kalian kufur kepada Allah. Maka di situ Imam Asy-Syaukani mengatakan fa itu adalah fa sababiyah. Kemudian beliau mengatakan lagi, itu fa itu fazuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Di dalam neraka tidak saya tambah-tambah kecuali terus bertambah azabnya. Maka Imam Asy-Syaukani mengutip sebuah ayat suci Al-Qur'an. Balamma natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Maka ketika seorang masuk ke dalam neraka, natijat juluduhum. Kalimat natijat itu biasanya pada buah-buahan. Karena natijah itu tidak ada pada kulit. Natijah itu buah-buahan. Artinya apa? Natijah sudah masak. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat buah-buahan, kita tanya apa sudah masak, apa belum, menggunakan kalimat natijah. Makanya di dalam neraka nanti kulit itu hangus hancur digunakan juga kalimat natijah. Jadi makanya natijah dulu tatkala kulit mereka itu sudah masak, ya, sudah hitam, sudah hancur, badallahu juludan ghairah. Kami gantikan dengan kulit yang lain. Itu versi tafsir Imam Syaukani. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir At-Tabari, apa kata beliau? Ini karena fa ini adalah fa tafrid. Fa ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Inna hamima wa ghassaka. Jadi yang diberikan itu adalah air panas. Rasakan air panas ini. Ya. Fadhuqu itu dzuk itu terasa di apa namanya ini? Terasa di kerongkongan. Ada dalam sebuah tafsir Al-Qatadah. Ketika sebagian orang bertanya, apakah iblis dan setan kalau kita minum air atau kita makan nasi, kita tidak mengucapkan bismillah, apakah setan akan merasai air kita? Apakah setan akan merasai makanan kita? Dijawab oleh Imam Al-Qatadah dalam tafsir beliau, asy-syaitanu yadhuqu wa yat'am. Setan itu bisa merasai air yang kita minum tanpa bismillah dan bisa merasai makanan kita yang kita makan tanpa bismillah. Yadhuqu wa yat'am. Dia bisa merasai dan bisa kenyang. Ya, beda bikin anak-anak kalau setan. Makanya kita kadang-kadang Pak Jokowi
Belum Aceh ni, belum buah belakang. Anak dua buah belakang beli di Aceh ni. Di luar nak buah nak belakang nampak. Jadi baju umur makan nasi kita begini. Tapi badan baju begini begini. Nasinya banyak selalu tapi segini. Yang menjadi komen dia tanya, kenapa saya makan nasi banyak tapi segini? Kenapa vitamin saya cukup tapi badan segini? Katanya dah macam bismillah. Ini ada yang lain. Beda ada yang lain ni. Beda ada yang pun penyakit kompilasi roh, pernah kenal nyipu, pernah ada efek. Ada yang lain. Dah baca bismillah. Ya. Kalau tidak ada baca bismillah, syaitan itu yusari. Yusari artinya apa? Dia ikut makan juga sama kita, ikut minum juga sama kita. Ya. Berarti ini namanya fatafni. Di dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan fatafni ini identik dengan ayat yang di belakang. Artinya apa? Fatuku rasai air panas ini. Fatuku rasai air nanah ini. Ya. Kami tidak akan menambah-nambah kecuali azab terus bertambah, azab terus bertambah. Jadi artinya azab neraka itu tidak stabil, tidak. Dia terus bertambah. Kalau kita kan kadang-kadang berkurang. Kecuali apa? Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita merujuk ke dalam kitab tasawuf, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan ada 7 syafaat Nabi Muhammad SAW yang dipersiapkan kepada umatnya. Rupanya yang ke-7 ini itu dipersiapkan untuk pamannya Abu Talib. Dan kita jangan salah, apakah Rasulullah akan mengangkat pamannya di neraka dan masukkan ke dalam surga? Tidak bisa keluar dari dalam surga. Makanya syafaat Nabi Muhammad kepada Abu Talib itu mengangkat Abu Talib dari kerak neraka diangkat, kemudian diletakkan di sebuah batu yang besar di dalam neraka itu juga. Artinya apa? Azabnya ringan, sedikit saja ringan. Karena Rasulullah SAW diberikan hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berikan syafaat terutama untuk Abu Talib tadi. Karena beliau itu sayang sekali kepada Abu Talib. Tetapi syafaatnya cuma mengangkat saja, diangkat, letakkan di sebuah tempat di dalam neraka itu juga, agak tinggi sedikit. Itu pun runcit sama cid. Bukan berarti dia itu bebas dari neraka, tidak. Makanya azab neraka jangan terbayang kita itu stabil dan turun, tidak. Dia azabnya terus naik. Inilah namanya adzab syadid. Jadi hari ini 10%, besok 20%, besok 100, besok 200, besok 1000, besok 2000, terus naik azabnya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Beda lagi dengan tafsir Jalalain dan di dalam tafsir Sahih. Jadi beliau mengatakan nanti di akhirat nanti, ketika kamu masuk ke dalam surga, ke dalam neraka, fatuku, rasailah neraka itu. Maka neraka itu tidak akan pernah stabil dan terus bertambah. Kita lanjut lagi. Falan nazidakum inna adaba. Itu lan istiqbal namanya. Dan istiqbal itu sama seperti saufa. Makanya di dalam Al-Quran wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu ayat itu erat kaitannya dengan syafaat Nabi Muhammad SAW nanti ketika di padang mahsyar. Makanya ketika itu ceritanya di dunia masih. Allah cerita dengan Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, banyak kelebihan yang saya berikan kepadamu dibandingkan nabi-nabi yang lain. Salah satunya apa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kamu nanti ketika di padang mahsyar, saya berikan hak untuk menolong umatku Nabi Muhammad SAW. Maka yang memberikan syafaat itu kan 5. Al-malaika, para malaikat. Tapi walaupun disebutkan malaikat banyak, tetapi dalam riwayat itu disebutkan adalah Jibril. Kemudian yang kedua an-nabiyun, para nabi-nabi, termasuk di situ Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Asy-syuhada. Ada yang mengatakan syuhada Uhud. Ada yang mengatakan orang yang mati dapat pahala syahid. Ya, dapat pahala syahid. Kemudian yang keempat, as-salihun, orang-orang saleh. Kalau kita punya anak saleh, dia bisa menolong kita nanti di padang mahsyar atau bisa menolong kita tatkala masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang kelima, wa jami'ul mu'minin. Orang-orang mukmin yang yakin kepada Allah dan dia tidak punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini bisa menolong saudara-saudaranya. Makanya lan di sini itu sama seperti saufa. Artinya apa? Masa depan orang neraka itu tetap azabnya terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab itu kalau di dalam ada sebuah tafsir antara Ibnu Ashur dan Imam Zamakhsyari.
Jadi kenapa azab neraka itu namanya azab? Azab itu berasal dari kalimat adzabun. Ada adzabun furatun, ada milhun ujaj, wa ada adzabun furatun wa milhun ujaj. Air laut itu ada yang tawar, ada yang asin. Kenapa kalimat adzabun ini digunakan untuk azab neraka? Ada apa sebenarnya? Kita kalau haus, biasanya yang kita carikan air-air mineral ini. Bukan air-air yang sudah bercampur ya. Artinya air mutlak, bukan air muqayyad. Air mutlak artinya apa? Dia namanya belum bercampur dengan yang lain. Air kopi sudah bercampur, air teh sudah bercampur. Orang ketika haus dia cari air mutlak yang tidak bercampur. Ketika dia minum air itu, ini namanya adbun, air adbun, air tawar yang bisa menghilangkan dahaga. Maka namanya adbun, ma'un adbun. Tetapi air kopi itu tidak dinamakan ma'un adbun. Kenapa? Air kopi tidak menghilangkan dahaga. Anak ada dahaga, anak rumah yang olahraga, kita ikut ini. Anak. Jadi yang jadi apa? Yang jadi air adbun. Makanya azab itu dikatakan adbun karena ketika seorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang minta, permohonannya dikabulkan oleh Allah. Jawab, ini makan. Kamu minta apa? Makanan, ambil. Makanan ini bisa menghilangkan dahaga kamu, lapar kamu, tetapi sebenarnya tidak bisa menghilangkan dahaga dan tidak bisa menghilangkan lapar. Ini namanya azab. Maka satu lagi nanti ada juga iqab. Kenapa azab itu namanya iqab? Iqab itu identik dengan gini, di kaki kita, di ujung ini namanya akibun, akib. Ya, ini apa? Tumit ya, tumit. Setiap kita jalan, tumit itu akan terus mengikuti kita. Maksudnya apa? Kenapa dalam Al-Quran menggunakan kalimat iqaban syadida? Apa itu iqab? Setiap kita berbuat maksiat, dosa itu terus mengikuti kita. Dia tunggu saja kapan waktunya untuk mengazab kita. Ya. Maka setiap kita buat maksiat, nyorong-nyorong gak mati, maksiat itu sudah mengintai kita. Tinggal menunggu perintah Allah, benar aja satu benar. Ya, azabnya langsung azab. Kita karena seorang bertobat kepada Allah, dia minta maaf dan beristighfar pada Allah, azab itu sudah diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Azab yang terus mengikuti kalian ketika kalian berbuat dosa. Azab ini bisa saya angkat kata Allah dengan dua syarat. Apabila kalian bersyukur dan teringat kepadaku, satu, wa amantum, dan kalian beriman kepadaku, tidak jadi saya tariknya, tidak jadi saya azab, saya tarik kembali azabnya. Maka dinamakan dengan iqab atau akbun. Makanya dalam bahasa Arab kalau disebutkan akibah, wa akibah, nanti ada hadis atau apa, wa akibah, arti akibah apa? Dia terus mengikuti di belakang. Ya. Atau radifah, akibah, itu mengikuti dari belakang, dan kemana saja dia pergi dia ini. Begitu juga azab. Seorang yang buat hari ini buat maksiat, azab itu sudah ada di kepala dia, sudah ada. Terus mengikuti dia. Besok lagi bertambah lagi azabnya. Besok lagi bertambah lagi. Tinggal tunggu saja. Ketika Allah mengatakan azabnya, langsung turun azabnya. Kaum muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut. Ya, ini cerita tentang orang-orang kafir, orang yang dimasukkan ke dalam neraka akibat mereka kufur kepada Allah. Mereka tidak percaya Allah, mereka tidak percaya Rasulullah, tidak percaya hari kebangkitan. Wa kadzabu bi ayatina kadzdzaba. Dan ditambah lagi mereka itu tidak yakin kepada Al-Qur'an dan mengolok-olok Al-Qur'an. Tapi sekarang kelompok yang kedua. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu seimbang. Ketika Allah cerita tentang neraka dan bagaimana huru-hara neraka dan bagaimana tersiksanya di neraka, dibarengi dengan surga. Tidak ada cerita neraka atau hanya selalu tentang ada juga surga. Ketika di Al-Quran itu ada masalah, ada problem, Allah mengatakan ini orang buat ini problemnya begini, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah itu juga. Cuma katanya udah ada baca hari. Artinya apa? Ketika kita lihat tentara ada tidak ada solusi, ada solusi. Setelah itu diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika cerita tentang kaum Samud, memang cerita tentang azab. Tapi setelah itu coba kita lihat, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepadaku. Jangan jadi seperti kaum Ad, jangan jadi seperti kaum Samud, jangan jadi seperti kaum Madian, jangan jadi seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, pembangkangnya. Jangan jadi seperti kaum pembangkang Nabi Nuh alaihissalam. Jangan jadi seperti anak Nabi Nuh alaihissalam yang keempat itu kan. Jadi ada pesan moralnya. Kalau kita kan tidak, kita sudah mengacau ya belum ini mulai, mana solusi, mana betul.
Kemudian ketika sudah buat coba apa, peduli, hendaknya solusi. Allah sudah memberikan masalah, problem diberikan solusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini namanya istidraj namanya. Ya. Artinya keseimbangan. Ketika menyebutkan turun hujan asap, disebutkan juga turun hujan rahmat. Ketika disebutkan neraka, disebutkan juga surga. Ini sekarang kita cerita tentang orang-orang yang berada di dalam surga. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu, ini lam litamlik namanya. Lam litamlik itu apa? Milik. Sesungguhnya innal muttaqina mafaza. Maka mafaza itu dalam tafsir Jalalain itu surga. Surga itu hanya milik pada orang-orang muttaqin saja. Makanya Allah mengatakan begini. Orang yang paling bahagia di dunia itu kata Allah, ya wal aqibatu lil muttaqin. Orang paling bahagia itu orang muttaqin. Bukan orang kafir, tidak, mereka tidak bahagia. Wal aqibatu lil muttaqin. Semua itu kembali kepada orang muttaqin. Allah menciptakan ini, menciptakan semuanya. Yang paling bahagia kata Allah semua kembali kepada orang muttaqin. Dia di dunia itu senang hidupnya. Ketika sakaratul maut senang hidupnya. Ketika di alam barzah senang hidupnya. Dibangkitkan di padang mahsyar senang hidupnya. Apalagi ketika sudah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita saja tidak tahu. Nyoda berkahnya menyohana dan jua dan kau anak kaya-kaya. Menyohana dan jua dan korupsi dan kau anak kaya-kaya. Dia tidak tahu kalau dia tidak lakukan itu lebih kaya lagi hatinya lagi. Lebih berkah lagi hidupnya. Dia yang dipikir apa? Dia yang dipikir kalau saya buat seperti ini maka saya akan begini. Ya. Kalau saya akan begini maka akan begini. Kalau saya mengambil punya orang ini punya orang saya akan lebih hebat dari orang itu. Dia tidak tahu kalau dia tinggalkan itu dia akan lebih hebat lagi. Kalau dia tidak korupsi. Dia patuh datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini begitu juga. Inna lil muttaqina mafaza. Ini ayat ini namanya ayat isbat namanya. Kenapa isbat? Karena didahului dengan inna. Inna itu adalah harful isbat. Satu, yang kedua harfut taukid atau disebutkan harfut taukid ya, taukid atau takkid. Artinya untuk menguatkan kalau surga itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang muttaqin saja. Lain tidak. Makanya muttaqin itu yang bagaimana? Kata Imam Sawi, allati yattaqi syirka wa la ya'malu syirka. Mereka yang menjaga dirinya supaya tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana syirik apa? Syirik itu kalau bahasa kita itu lebih daripada dua sudah syirik. Maka syirkah itu, syarikah kalau bahasa Indonesianya perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada lebih daripada dua orang yang berserikat di situ. Maka dinamakan dengan syirik. Kalau sudah tiga berarti syirik. Apa itu tiga? Kita kan sebenarnya berkuasa dengan Allah, kita minta kepada Allah. Tetapi kalau ada yang lain, yang ketiga, apalagi yang keempat, kita minta juga kepada yang lain, kita sudah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya kalau dokter bagaimana itu perantara saja. Jadi perantara. Kalau sebulan bagaimana dia berikan rezeki pada saya, bukan dia berikan rezeki. Allah memberikan rezeki melalui perantara sebulan. Jadi artinya ketika rezeki kita tidak ada lagi, kita minta apa? Allah memberikan. Ya Allah rezeki itu ya Allah. Kan berarti bulan. Hai rezeki lu bagaimana ada rezeki itu datanya berarti bulan. Ya. Jadi kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena rezeki kita itu diberikan oleh Allah melalui perantara sebulan. Kesehatan kita itu diberikan oleh Allah melalui perantara dokter ini. Tapi ketika kita ngomong ini, menyokong dokternya anak boleh penyakit dunia kepada orang. Menyokong dokternya boleh, dokternya anak boleh dokternya. Jadi sudah syirik. Makanya nanti kalau sudah dua ini mayataki syirka itu sudah dikatakan orang muttaqin. Satu. Yang kedua, di dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Yang dikatakan orang muttaqin itu mayattaqi fi af'alihi wa aqwalihi wa tasarrufatihi. Barang siapa yang bisa menjaga mulutnya, itu orang bertakwa. Arti menjaga mulutnya apa? Tidak hanya menangkap, tidak mengatai orang lain, menjaga pada dengan mulutnya itu gara-gara dia ngomong susah orang lain. Ya. Itulah orang bertakwa, menjaga mulutnya. Menjaga seluruh anggota tubuhnya, tidak berbuat maksiat, tidak ini, tidak itu. Ya. Af'alihi wa aqwalihi. Jadi mulutnya, perkataannya dan perbuatannya. Wa tasarrufatihi. Tasarrufat itu ini versi Imam Al-Qurtubi. Tasarrufat itu interaksi sosial. Jadi artinya ibadah itu bukan hanya kepada Allah saja. Artinya seorang kalau beribadah kepada Allah tekun beribadah, tapi punya masalah dengan tetangganya, punya masalah dengan berinteraksi sosial, berarti dia bermasalah juga.
Kalau ada orang baik dengan tetangganya, baik dengan masyarakat, tapi tidak baik dengan Allah, sama juga, sama aja. Maka harus dua-dua. Maka Allah mengatakan, "Duribat alaihimud dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas." Seorang itu akan sengsara selalu, kata Allah. Akan terus sengsara. Dia seorang ahli ibadah. Dia akan sengsara apabila dia tidak melakukan hubungan interaksi dengan tetangganya. Dia akan sengsara, kata Allah. Dia seorang akan sengsara apabila dia dengan tetangganya baik, semua baik, tapi hubungan dengan Allah tidak baik. Lagi kita nyoba. Seorang itu khusyuk dan berhubungan dengan Allah, lagi nak channel, bukan dia lagi nak apa namanya, bukan channel, nak sinyal. Makanya seorang itu kalau sudah ada sinyal, dia bisa mana-mana. Seperti Rasulullah mengatakan apa? Ketika Allah mengajarkan saya sesuatu, saya tahu semuanya, kata Rasulullah SAW. Yang sebelumnya tidak saya tahu, kata Rasulullah. Makanya semua saya tahu. Apapun yang terjadi saya tahu, kata Rasulullah SAW. Ini apabila diberikan sinyal. Kalau tidak ada, kita seperti kata di batu burung, dan kita mengandalkan yang kedua buku yang hendak berbeda begini, harus kerja keras supaya dapat rezeki sesuai dengan ini. Harus ini kita mengandalkan ini semua. Tidak pernah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Allah mengatakan kalau kamu berinteraksi dengan masyarakat saja, tidak berinteraksi dengan saya, maka hidupmu itu 25 kali mudhillah. Kamu akan susah, kamu akan sengsara, kata Allah. Hidup berinteraksi denganku saja, kata Allah. Punya sinyal ada HP Anda, sinyal dengan HP Anda, ya sama saja. Kita hubungan dengan Allah hebat sekali, tapi dengan masyarakat tidak hebat, ya sama saja. Jadi harus dua-dua. Ini maksudkan dengan mafaza. Tetapi Ibnu Arabi ada keunikan juga. Ibnu Arabi mengatakan begini, Innal lil muttaqina mafaza. Orang-orang muttaqin itu mafaza. Mafaza itu apa? Dia lepas dari api neraka. Ya. Jadi beliau mengartikan mafaza itu lepas dari neraka, an-najata minan nar. Sedangkan jalan lain tadi mengatakan mafaza itulah surga. Karena mafaza itu, kata beliau, adalah sebuah majas mursal ala kahaniyah. Makanya sifat surga itu di dalam surga apa? Mafaza, kemenangan kita di situ. Kenapa kemenangan? Setiap orang yang ketemu satu sama lain yang mengatakan salamun alaikum, betul, salamun alaikum, selalu mengucapkan salam satu sama lain. Selamat kamu, selamat kamu. Lagi adanya membawa Idul Fitri, minal aidin wal faidin wal buhana buhai. Minal aidin wal faidin, ma'ama aidin wal aidin wal faidin, minal aidin wal faidin. Jadi ini begitu juga. Artinya dalam neraka itu tidak ada ucapan lain, tidak ada temenak, tidak ada ucapan macam-macam hana, kecuali assalamualaikum, assalamualaikum. Ini dimasukkan dengan mafaza. Maka berbeda dengan Ibnu Arabi, mafaza menurut beliau itu adalah al-fawzu minal jaminan nar, selamat dari neraka. Makanya selamat dari neraka itu adalah nikmat yang paling besar. Wan najata minan nar. Makanya Rasulullah SAW berdoa. Padahal doa itu bukan untuk Rasul sebenarnya, untuk mengajarkan umatnya. Apa kata Rasulullah? Wala tukhzini yaumal qiyamah. Jangan hina saya ya Allah di hari kiamat. Apa maksud hina saya? Rasulullah sebenarnya ingin mengajarkan hadis ini kepada umatnya. Bacalah doa ini wahai umatku, kata Rasulullah. Maksud wala tukhzini yaumal qiyamah, jangan hina saya, jangan masukkan saya ke dalam neraka yang membuat saya terhina nanti di depan orang lain. Makanya orang yang masuk ke neraka itu faqad akhzaitah. Man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah, orang yang sudah kau masukkan ke dalam neraka, maknanya apa? Mereka sudah kau hina. Semua orang melihat kita akan mengenai apa? Nabi kadang-kadang di bulan awal pakak-pakak ni matahari dalam neraka ini. Ya. Oh di bulan minal. Artinya apa? Kita dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan orang lain. Kita lanjutkan. Wa a'naba wa hadaika wa a'naba. Jadi di dalam surga itu, ya ini sebenarnya sudah kita baca juga pada pertemuan yang lalu itu bagaimana sifat surga. Tapi diulang-ulang lagi oleh Allah. Ini pengulangan ini apa? Litasbih. Tasbih itu apa maksudnya? Allah sayang sekali kepada hamba-Nya. Allah ingin hamba-Nya semua masuk ke dalam surga, maka diberikan motivasi oleh Allah dan diperkenalkan bagaimana surga itu. Maka ada di dalam sebuah kitab judulnya At-Takrir fi Ayat Al-Qur'aniyah, pengulangan ayat di dalam Al-Qur'an. Ketika cerita surga, isi surga diulang lagi. Sebagian orang mengatakan, oh aku tetap lagi awal lagi aja cerita surga, lagi aja cerita. Makanya rahasia di balik pengulangan itu salah satunya adalah litasbih. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sekali kepada hamba-Nya
dan tidak mau hambanya masuk dalam neraka, mau semuanya masuk ke dalam surga. Maka diulang-ulang cerita itu diulang-ulang. Makanya biasanya kalau cerita yang diulang-ulang itu untuk apa itu? Ini ta'zim. Ta'zim itu apa? Artinya ibrahnya itu besar sekali, pelajarannya besar sekali. Cerita iblis coba lihat. Berapa kali diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian pengulangan itu juga bermakna apa? Ditakkid, untuk mentaukidkan. Untuk mentaukidkan, untuk menguatkan. Kalau kalian seperti iblis juga, maka saya akan melaknat kalian seperti iblis, kata Allah. Kalau kalian seperti kaum Samud juga, kalian membangkang juga, maka akan saya azab seperti mereka. Ya, ini. Maka cerita kaum Samud itu ada beberapa surah itu dalam Al-Quran cerita tentang kaum Samud. Cerita kaum Ad juga ada beberapa surah cerita kaum Ad. Cerita kaum Nabi Nuh saja, bahkan ada surah yang judulnya namanya surah Nuh. Bagaimana mereka membangkang kepada Nabi-Nya sendiri? Ada 6 surah cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Itu termasuk yang kelima, karena adalah surah Nuh. Surah Nuh. Padahal kan simpel sekali. Dari surah Nuh awal itu semua Nabi Nuh, semua ceritanya. Diulang-ulang lagi dalam surah Al-Kabut. Diulang-ulang lagi dalam surah Hud. Ceritanya cerita yang sama juga. Ini untuk apa? Untuk taukid, untuk takkid. Azab Allah itu akan datang kapan saja. Sebagaimana pada masa Nabi Nuh alaihissalam, mereka tidak terprediksi kalau azab itu, kalau angin air itu akan naik terus, tidak diprediksi oleh mereka, dan tidak masuk akal mereka. Tidak masuk akal mereka kapal Nabi Nuh dibuat di atas bukit, tidak masuk akal. Sehingga istri Nabi Nuh mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Anta majnun, kamu gila kamu." Kemudian dia menjauhi suaminya. Anaknya begitu juga. "Anta majnun, tiba nanya lagi pegang yang umum apa? Tiba lagi nanya kayak pegang yang umum apa?" Jadi artinya kan anak kita saja, istri kita saja tidak mau mendengar kita, apalagi orang lain. Tapi kita jangan menyalahkan dakwah Nabi Nuh. Dia setiap hari mendakwahi istrinya, mendakwahi anak-anaknya. Itu baik lagi orang tu. Kenapa ini anak belum batu? Mengadu Nabi Nuh batu usianya. Wah ini belum ada yang membayang. Ini Nabi Nuh mana membayangnya? Jadi kembalinya jangan begitu, jangan seperti itu ya. Jadi artinya Nabi Nuh terus berdakwah. Dia berdakwah juga, mendakwahi anaknya, mendakwahi istrinya, tapi istrinya itu memang tidak mau petunjuk. Kemudian anaknya begitu juga, tidak mau petunjuk. Maka tidak perlu heran kalau kita dakwahi anak kita, ini good ya. Caci maki kita jawab, ibu kamu kau oleh macamnya hendak berleher itu, ya hendak berleher. Artinya apa? Pernah terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi di dalam surga itu hadaik itu ada kebun-kebun. Kebun itu bahasa Arabnya apa? Bisa al-jannah, bisa hadikah. Jadi jannah atau hadikah. Hadaik itu biasanya kebun-kebun satu model. Artinya begini. Ini ada kebun anggur semua, itu hadaik namanya. Artinya di dalam surga nanti ada komunitas pohon anggur semuanya, ada komunitas pohon jeruk semuanya. Tetapi jeruknya digambarkan di dalam ayat lain, cuma bentuknya saja sama, tapi rasanya yang berbeda. Maka kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, syakluhu sama ininya fi syaklihi wa yakhtalif fi ta'mi, tapi rasanya yang berbeda. Kita pernah melihat wa utubihi mutasyabiha, kok sama seperti yang di dunia. Ada buah-buahan yang sama modelnya, seperti khamar, sama modelnya, tetapi rasanya berbeda dan juga hukumnya berbeda. Kalau khamar di dunia itu hukumnya haram, tidak boleh. Kalau khamar di akhirat itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hadaik. Hadaik itu ada kebun-kebun. Menyebutnya di dunia ini ada lampu, ada lampu, ada matalah beribadah hanya lampu hijau-hijau oleh Allah. Amin. Yang mengandung Allah rambutan dulu, lampunya ini ada lampu dan yang lainnya. Maka nanti hadaik itu banyak nanti, bukan satu kebun. Kalau satu kebun hadikah, dua kebun hadikatan, banyak kebun hadaik, banyak sekali. Memang kalau kita bilang ini, kita dulu ya, berarti minum masalahnya mana pihak mungkin. Artinya apa? Yakin undang dia. Ya, yakin undang. Yang pertama yakin apa? Kita memang tidak hidup selama-lamanya. Itu harus yakin dulu. Kita ini akan mati juga. Kita itu harus yakin juga. Kenapa harus yakin? Tidak ada orang yang dari dulu hidupnya terus begitu terus. Kemudian dia diberikan umur panjang oleh Allah, tidak ada. Yang kita kan tetap tua. Kalau roh itu tidak pernah tua. Dan roh tidak pernah mati, roh tidak pernah mati. Maka kenapa kita melihat ada orang sudah tua tapi ibadahnya luar biasa? Kenapa? Roh dia itu tidak pernah tua dan tidak pernah mati. Ya. Tapi dia mikir roh kan orang aja. Ibah ni roh luka. Ibah ni roh. Umar luka dua ayat bawah. Ibah ni roh luka lagi aja. Ada dua roh.
Roh tidak pernah tua dan tidak pernah mati roh. Jadi makanya ketika seorang khusyuk beribadah, sehebat namanya, sekuat apapun dia, kalau dia memang khusyuk dalam beribadahnya hanya tinggal terpilih, kenikmatan saja dia tinggal. Jadi makanya nggak perlu heran nanti daur ketuhannya semangatnya luar biasa, bijak kedua, bijak lumayan, bijak ibadahnya hanya boleh hidup. Karena roh itu tidak pernah roh abadi. Ketika pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kapan dia itu melanggeng? Melanggeng itu artinya apa? Sudah mulai lupa kepada Allah. Ketika roh itu disatukan dengan tubuh yang tidak abadi, maka tubuh nanti minta sesuatu, tubuh minta sesuatu. Ketika sudah disama Allah, dulu roh tidak. Roh itu artinya apa? Menerima apa adanya. Tapi ketika dia sudah menyatu dengan tubuh, bukan di tubuh, yang lagak-lagak lah, lembut fasilitasnya lah, ya. Sehingga muncul apa namanya gaya hidup. Ya, gara-gara gaya hidup itulah seorang sudah cipta dunia melunyo. Ya. Ketika itulah dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sedang dimana dirahmati Allah. Ini yang pertama di dalam surga. Yang kedua, wa a'naba. Ini a'naba ini kalau di dalam tafsir Jalalain, tafsir Zamakhsyari, tafsir Ibnu Katsir, ini namanya bayan tafsiri namanya. Dijelaskan lagi secara rinci. Kebun apa itu? Salah satu kebunnya adalah wa a'naba, kebun-kebun anggur. Ya. Jadi anggur. Artinya apa? Apakah cuma anggur saja? Tidak. Beda pikir anggur benar. Namanya saja ada kebun-kebun, banyak kebun-kebun. Makanya yang ada juga nanti di situ disebutkan asjar. Tajri min tahtiha al-anhar. Jadi air sungai itu maka dikatakan di dalam surga itu banyak bak kaya, di bak kaya. Bagaimana bak kaya wallahu a'lam bishawab dan bayang ini. Banyak kebun-kebun bagaimana wallahu a'lam bishawab dan bayang. Jadi kita iman saja, kita yakin saja. Kalau itu tidak terdeteksi sama kita, akan jauh haid terdeteksi, alam barzah tidak bisa kita deteksi. Kemudian alam yaumul ba'ts tidak bisa deteksi. Surga tidak bisa kita deteksi kecuali keimanan saja. Kalau itu tidak bisa juga. Yang paling tidak minimal sekali kematian harus kita tahu. Tidak ada orang yang membantah masalah kematian. Mejur yang tidak yakin pada kematian, coba bawa kepada orang mati di depan dia nampakkan. Mati kan? Keduanya. Walaupun saya mati juga dia. Sekaya apapun dia mati juga dia. Semiskin apapun mati juga dia. Sesaleh apapun dia mati juga dia. Semusyrik apapun mati juga dia. Ada orang muda yang mana orang muda? Paling tiga orang muda dia jumpa. Yang nanti grup nanti kedua ya. Pendeknya bapak, nanti kau le. Kedua nanti. Agak lembak pempu sekali nyawa kaji. Yang boleh dia nak lian ni lama. Itu nak lian ada doi marangan doi yang dikataui dia nak lian. Yang belum doi ini pun nanti ganto bagian dia yang mana doi kaji dia nak lian. Kaku doi bagian tapi doi dia nak lian. Kapan mau merasakan nikmat dunia? Pak nikmat ini. Makin ini makin dua kan nikmat ini juga dia. Kecuali innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang beriman dan beramal saleh. Maka dia itu akan diberikan keutamaan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita berdoa Allah ya Allah berkah di beriman dan amal saleh. Allahnya berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah Allah banyak umur yang mana tak hebat. Banyak umur yang beriman kepada Allah. Kaum muslimin sedang dimana Allah. Makanya Allah terus menjaga orang-orang seperti ini. Artinya apa? Dia kalau dulu dia orang beriman, dia orang saleh maka akan dijaga oleh Allah baik sampai pikun namanya. Baik sampai pikun, baik sampai dan juga macam-macam saja. Maka terus dijaga oleh Allah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali nanti ada begini. Yang dulu dia macam-macam dulu. Ibu gaji, maka hasilnya nanti akan dia dapatkan ketika dia sudah tua. Dapatkannya dari mana? Dari anu. Ya, kamu lihat ini. Jangan kedanya data limi kopnya kamu lihat ibiannya. Kamu lihat. Artinya apa? Semua itu akan kita dapatkan kembali. Illal ladzina amanu. Kecuali orang beriman. Terus akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini sudah yang kedua. Wa kawa'iba atraba. Yang ketiga, ini bidadari namanya. Ya, kawa'ib itu bidadari. Kita baca dua ayat ini yang pendek-pendek ini. Atrab itu dalam tafsir As-Sahih umurnya itu salatah batanasin 33 tahun. Jadi artinya bidadari itu kalau ada yang tanya pada umurnya 33 tahun. Anak bidadari umur berpuluh anak. Ya, jadi artinya 33 tahun. Ini mana atraba wa kawaib atraba. Sudah tiga. Yang keempat, wa kaksan dihaka. Kaksan
Dalam Al-Quran itu ada kalimat gelas. Kalau ini gelas diterjemah ini pasti gelas segala. Jadi gelas itu ada dua, ada kaksul, ada satu lagi kubun. Kubun. Kalau kaksul dia ada tangkinya. Cuma terbayang sama kita. Kalau gelas ada tangki berarti gelasnya kan rata-rata gelas air. Ya. Kalau gelas tidak ada tangki biasanya kan gelas kecil. Walaupun ada yang kecil ada tangki juga. Tetapi yang ma'rufnya, yang gelas besar itu ada tangki semuanya. Makanya kenapa Piala Dunia itu dikatakan kaksul? Kenapa? Karena pialanya ada tempat pegangnya. Ya. Maknanya apa? Diberikan nikmat oleh Allah bukan di dalam surga itu bukan air gelas-gelas bukan tapi bibir ya ada cok madu Allah ini maksudnya. Wa kaksan dihaka. Nanti di dalam surga ada juga bi aqwabi wa abari wa kaksim min ma'in. Itu apa itu? Sudah disebutkan dua kali. Disebutkan yang pertama, di dalam surga seseorang itu bi aqwabi wa abari, ada gelas-gelas kecil dan cerek. Maksudnya apa? Ada yang menyediakan minuman untuk kita. Ya. Kalau tadi itu kita pegang sendiri minuman itu. Kalau kubun disebutkan dalam Al-Quran bi aqwabi wa abari, minuman itu dipersembahkan oleh orang lain untuk kita minum. Tetapi kalau disebutkan wakaksan dihaka, kita pegang sendiri gelas itu, kemudian dituang air ke sini kita minum sendiri. Nah itu bedanya. Makanya kaksul disebutkan dalam Al-Quran berbeda dengan kubun. Ya. Kubun bi aqwab wa abari ada ceret-ceretnya juga. Kita tinggal duduk saja. Kalau begini, kebiasaan orang Arab itu, kalau sudah ada pada minuman gelas itu datang sendiri pelayannya dia taruh air, ya duduk. Ya ini namanya bi aqwab wa abari. Saya rasa cukup sekian dulu. Ya. Ini artinya apa? Ada empat sifat yang kita ketemukan di dalam surga. Ya, mungkin ada kalau pertanyaan satu aja. Kalau tidak kita cukupkan saja. Saya rasa cukup saja. Ya? Tempat Sirawang. Belum ada. Ya, saya rasa demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kedua teman sekalian. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.